Oke, terima kasih teman-teman sudah mau nunggu tadi. Abicara kali ini kita akan ngobrol santai aja sama seorang kreator, si Juki. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu, udah pernah baca komiknya juga si Juki. Nah, beliau adalah kreatornya. Nah, namanya adalah Faza Meong. Kak Faza, thank you banget udah gabung ya. Siap, 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 siap. Ya. Semoga nggak ganggu waktunya. Aman, aman, aman. Aman. Kak Faza, Ya. ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Hmm, hmm. Pengen tahu cerita Kak Faza menjadi seorang komikus seperti apa gitu. Jadi followers di Ambadar juga mungkin pengen denger gitu langsung dari Kak Faza sendiri karena seorang komikus tuh buat kita mungkin sebagai profesi yang rare gitu ya, yang nggak semua orang kayaknya komikus. Kalau musisi mungkin oke, musisi tahu Iya, iya. gitu, cuman kalau komikus kayaknya agak rare gitu, agak jarang gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah sama Kak Faza gitu. Hmm. Gitu. By the way, sehat nih Kak Faza ya? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat, oh iya. Thank you. Oke, buat teman-teman followers Ambadar, jadi Kak Faza ini adalah CEO Pionicon ya Kak Faza ya? Hmm. Ya, dan Ketua Asosiasi Komik Indonesia ya Kak Faza? Udah bukan ketua lagi, udah Oh, ganti periode. oh udah. Iya, Periodenya iya. udah habis. Udah habis, udah habis. Udah habis. 5 tahun nggak? Kemarin tuh sempet 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, sempet dua Jadi tahun. sekarang udah berganti terakhir 2019 berarti ya? Iya, betul. Terakhir Oke. 2019. Oke, siap. Kak Faza, boleh nih kita mulai buat ngobrol-ngobrolnya ya. Boleh, 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 boleh. Kak Faza cerita sedikit dong, pertama Iya. kali gitu ya, Hmm. awal mula Kak Faza tuh jadi seorang komikus tuh kapan sih sebenarnya? Oke, ini sebenarnya udah kayak FAQ ya. Maksudnya sebenarnya cerita ini udah banyak gitu ya kalau cari di media. Cuman awalnya Ah, memang dari kecil pengen jadi komikus. Dari kecil pengen jadi komikus, kemudian akhirnya bisa beneran jadi komikus karena waktu kuliah iseng-iseng bikin komik yang isinya mhm. itu sebenarnya buat apa ya, ngeceng-cengin teman-teman sekelas saat kuliah dulu. Nah, kemudian ternyata komiknya disambut dengan baik karena udah di zaman era media sosial awal-awal gitu ya, ada Ah, Facebook waktu itu. Jadi komiknya tuh ah, diterbitkannya di blog, di Facebook dan masuk di forum-forum, dan setelah itulah mhm. kemudian yang membuka saya jalan ke industri komik. Yang tadinya awalnya mungkin saya melihat komik belum jadi industri, tapi saya melihat peluangnya bahwa komik suatu hari akan menjadi industri karena digital dan internet gitu. Oke. Jadi awalnya udah yakin nih kayaknya bakal besar nih ya, Iya, komikus iya. itu ya. Walaupun Karena dulu ada mungkin, potensinya. mhm. Tapi waktu dulu kan belum ngelihat ini maksudnya bakal besar gitu, maksudnya dalam Iya, arti iya, iya. kayaknya udah tahu gitu mungkin saingan gue nggak terlalu banyak atau bagaimana sih? Sebenarnya gini, indikatornya berbeda dari misalnya era tahun 2000-an. Di tahun 2000-an ketika kita punya komik, Mhm. bagaimana caranya bisa sampai ke tangan pembaca itu melalui proses yang cukup panjang. Ya, Komiknya harus dibuat dulu, masuk ke penerbit, boro-boro bisa diterima sama penerbit gitu ya. Itu aja susah iya, banget. Terus aha, lewat editor lagi, kemudian harus dicetak dulu, kemudian hmm, didistribusi ke seluruh Indonesia lewat toko buku misalnya, lalu baru bisa sampai ke tangan pembaca lewat toko buku. Tapi di mhm, era 2010 dan ke depannya, kita tuh bisa bikin komik, langsung kita upload satu halaman doang, terus langsung bisa dibaca mhm. sama banyak orang. Nah, Oke, itulah yang saya merasa ini bisa menjadi ini game changer nih. Sosial ya media dan betul, internet adalah game changer untuk industri game komik. changer. Dari situ saya melihat potensi dan peluangnya, makanya mulai diseriusin akhirnya untuk ke industri komik begitu. Itu bedanya sih. Oke. Berarti dulu awalnya memang yakin karena dari digital platform ini bisa orang tuh gampang mengakses dan dia Betul. bakal bisa oke. Bisa baca karya kita gitu ya, komik Ya, kita ya, gitu ya. betul. Oke. Mantap. Nah, terus awalnya nih, kenapa Juki gitu? Itu pertanyaan Oke. yang kayak gue Ya. mau nanya nih, kenapa si Juki gitu loh Kak Faza? Iya, benar-benar. Jadi komik yang waktu itu gue bikin sebenarnya karakternya lumayan banyak, tapi memang karakter Hmm. yang
mukanya saat itu kayak Juki ini yang ditunggu-tunggu sama pembacanya saat itu ya, tahun 2010-an itu. Jadi kemudian saya melihat bahwa, oh kayaknya ini nih yang paling disukai, makanya jadi tokoh sentral saat itu. Tapi kemudian di tahun 2011 saya debut tuh pertama kali komik cetaknya Juki diterbitin oleh penerbit gitu. Itu tahun 2011. Nah kemudian dulu sih punya 4.000 fans di Facebook kayaknya gede banget gitu ya. Jadi Gede banget, rasanya 4.000 tuh gede banget. iya 4.000 gede banget rasanya di tahun 2010. Kemudian akhirnya terbitin buku dengan ekspektasi tinggi, wah punya fans sebanyak itu kayaknya pasti penjualannya bagus dong. Kemudian nggak taunya penjualannya nggak sebaik itu gitu ya, nggak sesuai ekspektasi lah intinya. Dan dari situlah mulai berpikir bahwa kayaknya tuh nggak bisa deh cuma mikirin komik doang. Kira-kira komik yang sukses tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oh banyak komik-komik yang sukses yang memang berfokus pada karakter, misalnya Doraemon. Nah, cuma kalau misalnya animasi kayak SpongeBob, jadi memang judulnya tuh karakternya gitu ya. Nah dari situ lo berpikir untuk oh kayaknya memang harus karakter nih sentralnya nih ya itu si Juki ini nih. Dan kenapa si Juki? Karena karakter yang paling unik saat itu. Karena dia karakter yang paling paling nyeleneh, paling maunya beda sendiri, tapi entah kenapa hoki mulu gitu. Jadi ini karakter yang menarik untuk dikembangkan akhirnya. Gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, Kak Faza, kan tadi nyambung apa tadi Kak Faza bilang katanya Juki itu kan agak nyeleneh gitu ya. Yeah. Nah, pernah nggak berpikir nih kayaknya gue juga nggak mau pengen Faza tuh si Juki ini diterima hanya untuk beberapa kalangan, tapi pengennya kalau bisa ke seluruh kalangan gitu. Pernah berpikir seperti itu nggak? Oke, sebenarnya memang si Juki ini dibuatnya awal-awal memang kontennya untuk mahasiswa banget ya. Cerita-cerita mahasiswa, cerita-cerita anak kampus, di mana target marketnya di ruang lingkup mahasiswa saja. Nah, kemudian ketika semakin membesar, ketika semakin banyak yang tahu Juki, akhirnya makin banyak ternyata yang non-mahasiswa juga ngebaca. Di situ saya berpikir untuk, wah kayaknya harusnya ini mungkin momennya saat yang tepat untuk mengembangkan konten si Juki supaya nggak cuma dibaca sama mahasiswa saja. Jadi sebenarnya ini case by case gitu ya. Jadi, oh ada momennya untuk nggak cuma untuk mahasiswa aja, mari coba bikin misalnya series baru si Juki yang temanya nggak cuma ngomongin mahasiswa doang. Dari situlah akhirnya terpikirkan itu. Jadi memang tapi waktu itu marketnya masih young adult gitu ya, walaupun temanya nggak cuma mahasiswa. Tapi ketika semakin membesar lagi, akhirnya makin banyak lagi, misalnya anak-anak gitu, bahkan yang baca gitu ya. Karena misalnya anak SD gitu, anak SD itu suka banget bacaan yang dibaca sama kakaknya gitu ya, atau anak SMP suka bacaan yang dibaca sama kakaknya. Mungkin membuat mereka terlihat dewasa gitu ya. Dari situ akhirnya punya concern juga, wah marketnya semakin membesar gitu, dan ini harus disikapi dengan bagaimana. Oh ternyata dengan market yang membesar ini ada juga benefit yang bisa diambil. Karena misalnya gini, ketika kita buka pameran atau kita punya pop-up store di sebuah event, justru yang banyak datang anak-anak gitu ya. Berarti kan mahasiswa mungkin untuk keluar uang untuk membeli produk atau merchandise-nya mungkin lebih mikir-mikir karena untuk hemat ya, karena anak kos misalnya ya. Tapi kalau anak-anak yang beliin kan orang tuanya gitu ya. Nah dari situlah kita mulai berpikir untuk expanding the market gitu. Kita harus bisa bikin si Juki ini bisa dapat diterima oleh banyak kalangan gitu. Jadi akhirnya dikonsepin lah sejak saat itu untuk bisa diterima untuk semua kalangan gitu. Oh iya oke. Berarti memang artinya akhirnya ya maksudnya audiensnya memang nggak hanya untuk kalangan muda aja, tapi keluarga juga baca gitu ya. Betul. Jadi memang mungkin tergantung medium dan tergantung seriesnya gitu ya. Misalnya ketika kita masuk ke medium film animasi atau series animasi gitu ya. Oh ini kayaknya medium yang lebih luas lagi karena bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka ceritanya kita pikir, oh ini ceritanya harus bisa masuk ke semua kalangan. Tapi mungkin ada juga beberapa misalnya kita komik, kita kerjasama dengan waktu itu kita kerjasama dengan Manulife, kita ngomongin soal keuangan. Nah ini kan berarti target marketnya lebih nyempit lagi misalnya gitu. Jadi kita bisa bikin bagaimana komik si Juki ini punya marketnya masing-masing gitu. Ada juga yang misalnya emang ngomongin politik, mungkin ntar yang suka politik yang akan baca komik itu gitu. Tapi ada juga yang ngomongin traveling, mungkin bisa lebih untuk semua kalangan juga gitu. Jadi memang akhirnya kita konsepin konten dan medium-mediumnya sendiri itu bisa merich beberapa market dari yang memang sempit sampai yang luas gitu.
Jadi semua topik kalau bisa di mencakup keseluruhan ya, Kak Ya, Faza betul. ya. Betul. Karena Kalau karena sentralnya kan tokoh gitu, karakter, sehingga dia bisa diapa-apain aja sebenarnya. iya betul betul. Kak Faza, nih selama jadi kreator si Juki ya, Ya. boleh nggak sih kasih kisah sukses lah gitu, apa tips lah supaya sukses gitu, maksudnya sekarang kan Kak Faza bisa dibilang udah sukses gitu kan ya, Amin, apa amin, sih amin. tipsnya gitu. Amin. Apa sih Oke. tipsnya gitu? Tipsnya yang penting ini sih, ketika kita berkarya, lalu kita ingin karya kita menjadi besar dan dinikmati oleh banyak orang, yang paling utama adalah kita pikirkan karya kita ini sebenarnya buat siapa sih. Oke. Seringkali banyak kreator yang mikirinnya yang penting keren aja bagi diri dia sendiri gitu. Yang Iya. penting Jadi saya suka idealis ya, bagi, idealis ya, iya, idealis. iya, idealis tetap perlu sih, cuman tetap perlu memikirkan ini akan buat siapa sih, siapa yang akan menikmati karya ini, Oke. sepotensi apa sih marketnya dengan misalnya memilih genre atau cerita seperti ini, itu pertama harus dipikirin juga. Jadi memang itu kayak ayam atau telur duluan, kontennya dulu apa mikirin pembacanya dulu atau marketnya dulu, audiensnya dulu gitu kan. Nah ini bisa startnya bisa dari mana aja, misalnya start dari cerita, dari konten. Oke, konten seperti ini kira-kira udah ada belum ya di pasar, disukain atau tidak nggak ya? Nah itu perlu riset. Jadi makanya penting setelah itu mikirin risetnya gitu ya, baru ketahuan nanti kita akan bikin konten seperti apa. Kemudian atau misalnya dari marketnya, melihat kebutuhan market. Oh kurang nih kayaknya misalnya konten lagu anak, apa gue bikin aja gitu ya. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi ayam atau telur duluan. Setelah itu penting untuk memilih platform yang tepat untuk konten yang sudah kita pikirkan atau IP yang kita pikirkan. Nah platformnya kan bisa beragam ya. Maksudnya platform sekarang sangat beragam lah. Kalau zaman dulu kita membuat film kartun kayaknya harus cuma ada di TV doang. Sekarang kan platformnya beragam, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa dimanapun karena adanya internet ini gitu ya. Baru kemudian pilihlah medium juga yang tepat. Apakah langsung ngeluarin animasi? Costnya berapa sih kalau bikin animasi? Atau langsung ngeluarin game? Mungkin costnya tinggi. Jangan-jangan lewat komik dulu karena misalnya costnya lebih rendah segala macamnya. Harus dipikirin juga. Baru kemudian ketika sudah dipikirin itu, daftarkanlah produk IP ini ya, IP-nya harus didaftarin supaya terprotek gitu ya. Itu penting juga. Nah, setelah itu baru kalau itu semua sudah mulai dijalankan, yang paling ujungnya, yang paling menurut saya justru paling penting adalah konsistensi. Karena percuma kalau kita nggak konsisten, maksudnya karya udah bagus-bagus, udah sebagus apapun, kalau nggak konsisten, kita akan ditelan. Karena zaman sekarang yang namanya konten itu ya tiap hari orang membaca atau melihat konten gitu dan terus berganti-ganti kontennya. Kalau kita nggak muncul secara konsisten, maka kita akan dilupakan. Nah makanya itu sangat penting sih bagi saya untuk memaintain istilahnya audiens dengan konsisten berkarya gitu. Oh gitu. Iya itu penting tuh ya tadi konsistensi juga ya. Kan kadang kan anak muda sekarang tuh kalau dia lagi gencar-gencarnya dia semangat. Terus di tengah-tengah lagi suka down, ya gitu ya. Betul. Nah kalau udah down tuh kayak agak sulit lagi tuh buat bangkit tuh ya Kak Faza ya. Iya. Mungkin perlu motivasi yang kuat sih. Jadi menurutku ketika kita berkarya, we need a strong purpose gitu. Kita harus punya tujuan yang kuat. Tujuan yang kuat tuh tiap orang bisa beda-beda. Tiap orang personal lah. Tujuan tuh personal menurut saya. Misalnya tujuannya apa? Tujuannya uang. Boleh tujuannya uang tidak salah. Tapi apakah kuat pertanyaannya? Karena kalau tujuannya uang, ketika kita melihat uang yang lebih besar, maka akan kita tinggalkan karya itu, ya kan? Iya, betul. Kalau tujuannya hanyalah uang gitu kan, maka perlu kita cari apa sih tujuan saya bikin karya ini? Kenapa sih saya harus bikin karya ini? Nah, kalau kita udah nemuin tujuan yang kuat itu, maka walaupun kita misalnya moodnya lagi turun atau lagi ngerasa nggak mood, lagi bosen, pasti kita ujung-ujungnya akan balik lagi karena kita akan mencapai tujuan itu bagaimanapun gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya di saya dari dulu punya keresahan bahwa Indonesia nih kok nggak punya karakter lokal yang populer seperti Doraemon, seperti SpongeBob gitu ya. Nah, selama saya belum bisa misalnya selevel itu, ya itu akan terus saya kejar gitu, karena itu keresahan yang sangat mengganggu saya gitu. Dari dulu, dari saya kecil bahkan. Nah, itu yang akan selalu saya kejar gitu. Tidak semata hanya misalnya cuma keuntungan ya. Keuntungan tetap harus ada, kita tetap makan gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan yang kuat, maka kita pasti akan bela-belain deh gitu. Iya, pasti. Nah, Kak Faza,
Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga tadi yang lagi komen di bawah. Katanya, pernah nggak sih si Juki ini disamain sama tokoh kartun Suneo gitu katanya. Iya. Ada yang nanya, pernah nggak sih? Ini seperti apa ceritanya sih, Kak Faza? Kalau disamain, kalau orang bilang ini mirip Suneo mah sering gitu kan. Oh sering, Ya, sering aja. Karena kan memang mirip gitu ya, memang apa, terutama monyongnya mirip gitu ya, dan matanya mungkin gede gitu. Jadi ya sering juga disamain. Dan ya tidak masalah gitu, maksudnya ya kan orang memang sering mau mirip-mirip. Karena gini, orang pasti ketika melihat sesuatu, dia akan memanggil memorinya gitu ya. Kayak pernah lihat kayak apa. Kan kita selalu begitu ya. Jadi itu reaksi yang natural sih bagi saya. Gitu. Dan Kak Faza sendiri sih nggak masalah ya? Nggak masalah. Iya. Kak Faza tadi saya dengar sedikit tadi Kak Faza nyinggung mengenai IP gitu kan? Ya. Intellectual property gitu. Nah, boleh tahu nggak Kak Faza, untuk si Juki sendiri sudah pernah dicatatkan untuk hak ciptanya seperti apa? Ya, tentu didaftarkan. Oh, sudah didaftarkan ya gitu. Ngerasain apa sih benefit yang sudah dirasakan gitu setelah mencatatkan hak cipta si Juki ini, Kak Faza? Benefit sih saya rasa nggak ada ya. Maksudnya benefit yang langsung nggak ada. Tapi Pak, at least ada rasa secure gitu bahwa negara ini dengan legal mencatat bahwa karya ini milik saya gitu. Jadi lebih ke perasaan secure seperti itu gitu. Jadi supaya walaupun sebenarnya yang namanya hak cipta ketika kita membuat dan kita bisa membuktikan tanpa didaftarkan itu sudah melekat ya ke kita. Tapi bagaimanapun ketika dicatatkan maka kita jadi punya bukti legal dan negara mengakui gitu kan, ada pengakuan dari negara bahwa itu karya kita. Jadi itu lebih perasaan secure aja sih sebenarnya. Dan menurut Kak Faza penting sekali ya untuk mencatatkan hak cipta ya. Tentu penting. Oke. Nah, Kak Faza, mau nanya lagi. Si Juki itu sudah pernah collab nggak sih sebelumnya? Kalau sudah pernah collab dengan collab sih sering ya. Collab sama brand atau sama brand gitu. Brand lokal. Tapi memang biasanya yang mungkin ter-highlight adalah misalnya kolaborasi dengan karakter juga gitu. Misalnya sama karakter lokal juga. Atau yang terbaru ini sebenarnya si Juki kolaborasi dengan SpongeBob SquarePants. Kita langsung kerjasama ya dengan Nickelodeon untuk bikin buku dan bikin merchandise khusus tentang si Juki dan SpongeBob yang bertemu gitu. Oke, jadi udah pernah collab sama SpongeBob ya? Sudah, SpongeBob, terus kita pernah sama Boboiboy karakter dari Malaysia. Terus, Boboiboy dari Malaysia ya, Kak? Ya, betul. Terus sama Larva dari Korea. Kalau Larva tuh yang merah kuning itu tahu kan ya? Tahu. Yang komedi itu ya. Sejauh ini sih itu sih kalau kolaborasi dengan karakter luar ya gitu. Kak Faza, selama jadi berkarya sebagai komikus, pernah nggak sih karyanya tuh ada di copy atau di sama pihak lain gitu? Ya. Pernah ada pelanggaran hak cipta nggak, Kak Faza? Sering banget. Jadi bahkan terutama misalnya gambar Juki dipakai di sebuah spanduk misalnya, atau sebuah spanduk partai politik, itu sering banget tuh. Partai politik itu sering banget. Enggak, ini serius nih spanduk partai politik yang kayak kita lihat-lihat di jalan itu. Iya, caleg misalnya terus ada gambar Jukinya tiba-tiba gitu kan. Sering sekali, dan biasanya kita tegur kalau saya punya koneksi orang dalamnya, saya tegur dari dalam. Tapi kalau misalnya nggak punya, saya ramein aja di media gitu. Biasanya kalau parpol ya. Kalau ini konteksnya parpol gitu. Kalau misalnya UMKM juga sering, misalnya tukang bakso atau misalnya ada yang bikin kaosnya si Juki di pasar atau dijual di e-commerce, itu juga seringkali terjadi. Tapi yang saya pelajari adalah seringkali mereka sebenarnya tidak berniat jahat. Seringkali mereka sebenarnya tidak tahu, mereka tidak terdidik untuk bahwa ini adalah pelanggaran hak cipta. Maka biasanya jalur yang saya tempuh adalah kita suratin, kita kirimi surat. Warning letter gitu ya? Warning letter, betul. Dari perusahaan saya bahwa itu adalah tindakan yang tidak boleh. Tolong segera diturunkan jualannya segala macam. Dan biasanya mereka kooperatif, mereka juga nggak boleh ya, baru tahu segala macam. Jadi ketika mereka nurunin produk-produk itu, kita selesai gitu. Jadi sebenarnya rata-rata seperti itu. Belum sampai ketika misalnya ada
company besar gitu ya, yang misalnya melanggar hak cipta, itu belum sampai seperti itu. Karena saya rasa juga company-company besar harusnya sudah paham sama hal ini gitu kan, dan biasanya malah mereka mengajak kerjasama kita gitu. Oke, jadi ternyata memang nggak ada niatan sebenarnya mereka untuk Iya, betul. untuk apa untuk mendompleng gitu ya si Juki itu betul. ya. Betul, Oke, betul, jadi memang oke. Jadi memang karena ngelihat mungkin si Juki ini karakter yang famous, jadi mereka taruh aja deh gitu buat orang iya lebih mungkin lebih, ya. lebih aware gitu ya. Iya. Oke, Kak Faza mau nanya nih, dari berkarya sebagai komikus gitu ya, income itu dari mana sih Kak Faza? Oke. Kalau dari komikus yang pasti, ini kalau ngomongin komikus doang ya, kita nggak ngomongin IP ya. Kalau ngomongin komikus doang. Kalau komikus biasanya income-nya pertama dari royalti hasil penjualan komiknya, buku ya. Itu satu. Kedua, kalau zaman sekarang, komikus tuh sebenarnya nggak cuman, profesi komikus bagi saya sekarang udah mulai muncul gitu ya, udah ada. Karena sudah mulai banyak orang-orang yang dapat penghasilan per bulannya dari komik. Misalnya, komikus-komikus webtoon. Mereka tuh sebenarnya digaji sama si platform webtoonnya untuk membuat komik, misalnya komitmen dalam seminggu 4 episode gitu, mereka digaji. Kemudian mereka dapat bagi hasil lagi royalti dari penjualan episodenya. Jadi kurang lebih sebenarnya penghasilannya kalau dari komik doang itu dua itu, dari royalti atau dari memang semacam apa namanya dibayar sama si platformnya gitu ya, digaji lah, salary ya. Digaji. Tapi kedepannya harusnya yang namanya komik ini kan nanti berkembang gitu ya. Bahkan bisa jadi komikus itu dapat royalti dari penjualan merchandise-nya misalnya. Misalnya ada yang datang perusahaan apa, misalnya perusahaan fashion deh, dia punya jaket, kaos segala macam, terus minta izin ke si komikusnya untuk bikin jaketnya atau kaosnya segala macam, maka biasanya nanti komikusnya memberi lisensi, kemudian si apa namanya perusahaan fashionnya membayarkan royalti atau membayarkan license fee segala macam tergantung bentuk dealnya seperti apa. Jadi selain dari komiknya sendiri, sebenarnya kedepannya bisa menjual dari lisensi dan segala macamnya. Termasuk lisensi misalnya diadaptasi jadi sebuah film misalnya. Itu juga bisa ada potensinya. Kayak Juki juga udah ya Kak ya? Betul. Kalau nggak salah ada 2 gitu film sih, ya Kak ya? Ya, film baru satu sih yang rilis. Baru satu. Yang kedua belum rilis karena pandemi ya, kita bingung mau rilis film. Akhirnya kita ngerilis seriesnya di Disney Plus Hotstar gitu. Oh gitu. Tapi bakal rilis? Bakal rilis. Cuma kita lagi nyari timingnya aja sebenarnya. Iya, berarti kita harus nungguin ini karyanya. Siap. Terus Kak Faza, satu lagi. Tadi kan ngomongin masalah license ya. Jadi license seperti apa sih? Kerjasama seperti apa sih Kak Faza? Misalnya dengan publisher dan komikus itu seperti apa? Agreement-nya seperti apa? Beda-beda. Tapi kalau misalnya publisher, misalnya penerbit buku cetak lah, misalnya penerbit Gramedia lah, umumnya mereka akan memberikan royalti sebesar 10% untuk komikusnya. Ada yang modelnya royalti 10%, ada yang dikasih advance royalty. Jadi dikasih semacam uang muka di awal nih. Jadi seolah-olah bukunya udah semacam udah laku duluan sekian ribu eksemplar. Nanti kalau udah melewati batas itu dapat royalti. Jadi memang beda-beda tergantung deal dan kontraknya dengan para penerbit ini. Atau misalnya kalau misalnya bedanya kerjasamanya dengan licensor lainnya, misalnya bukan penerbit gitu ya, itu bisa beda-beda. Jadi memang di dunia licensing itu semuanya tergantung, istilahnya gini, namanya bisnis ya, siapa butuh siapa gitu. Betul. Siapa butuh siapa yang bergennya bisa lebih tinggi, maka bisa menentukan bagaimana model dealnya, model bisnisnya gitu kan. Jadi itu pun bisa berbeda-beda, dan terkadang hal ini tuh susah untuk dihandle sama para komikus atau kreator karena mereka kan bukan orang bisnis gitu ya, mereka komikus ya berkarya gitu ya. Makanya saya punya perusahaan yang semacam manajemen IP atau semacam agentnya untuk kita bisa bantu untuk di ranah bisnisnya sebenarnya gitu. Makanya penting untuk bisa kerjasama dengan pihak-pihak ketiga supaya dibantuin nih dari sisi bisnisnya supaya kita bisa fokus berkarya aja gitu. Iya, berarti seorang komikus pun perlu tim bisnis sendiri ya Kak Faza ya?
Betul, kalau memang sudah semakin membesar IT-nya, besar di sini dalam arti misalnya audiensnya besar, marketnya sudah semakin tinggi, mungkin ketika ingin berkembang lebih jauh, perlu ada tim lagi untuk yang nge-handle dalam ranah bisnisnya gitu. Ya, ya, ya. Dan juga untuk jadi mereka juga lebih fokus ya, Kak Faza, si komikus itu ya. Betul. Jadi betul. mereka bisa berkarya untuk Ya. tim bisnisnya juga bisa lebih apa ya, extend bisnisnya lebih luas lagi. Betul. Dan juga melindungi IP-nya juga pastinya ya. Ya. Oke. Kak Faza, selama ini kan kita tahu si Juki hanya bentuknya komik gitu ya. Tadi Ya. Kak Faza pernah sudah sampaikan, selain produk komik itu sendiri, Kak Faza pernah bikin apa sih, kayak misalnya contoh merchandise atau apa gitu, Kak Faza? Ya itu sih animasi. Kalau merchandise ya kita punya official merchandise-nya. Kita juga sering kolaborasi dengan brand-brand lokal atau brand-brand yang memang sudah besar gitu. Bahkan sekarang udah ada tokonya sendiri gitu. Jadi memang udah ada toko sendiri, Kak Faza? Ya udah ada toko sendiri. Terus juga udah jadi game, jadi produk minuman juga udah ada gitu. Jadi emang beragam sih kalau itu. Beragam ya. Oke, Kak Faza, terakhir saya mau nanya, dan mungkin ini penting juga buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Kak Faza, ada tips nggak sih bagaimana menjadi seorang komikus gitu yang mungkin akan besar seperti Kak Faza gitu? Itu tadi kan udah sebenarnya. yang tadi ya. Konsisten. Iya itu sebenarnya pegang itu aja. Intinya konsisten ya. Ya. Oke, berarti konsisten, dan tadi mungkin kita juga nggak boleh ragu-ragu buat memulai sesuatu hal yang menurut kita yakini itu bakal sukses ke depannya gitu. Betul. Ya punya strong purpose aja sih sebenarnya. Punya strong purpose, konsisten, dan tahu siapa yang akan menikmati konten ini gitu. Oke. Kak Faza, thank you banget ya udah gabung. Thank you. Ngobrol bareng sama Ambadar, dan sukses terus buat Kak Faza, buat si Jukinya. Siap. Kita insya Allah bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Faza di lain kesempatan. Siap. Oke. Bye. Thank you Kak Faza, sehat-sehat selalu. Thank you buat Yo. semua yang udah gabung. Thank you.